Ya, selamat sore semuanya. Kami di sini adalah mahasiswa dan mahasiswi PPM School of Management. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan DDCT, Devina, dan saya sendiri Wensko Riko. Kami akan menjelaskan jenis obligasi. Yang pertama adalah obligasi dari sisi penerbitnya. Yang pertama adalah obligasi pemerintah, yaitu adalah obligasi yang diterbitkan langsung oleh pemerintahan pusat. Yang kedua adalah obligasi perusahaan milik negara, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan milik negara, yaitu contohnya PLN, BTN, dan Bapindo. Dan yang ketiga adalah obligasi perusahaan swasta. Ya, ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan swasta, yaitu Astra Internasional, Bank Modern, dan Bank Internasional Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah obligasi dari sistem pembayaran bunganya. Yang pertama adalah coupon bond. Coupon bond ini adalah bagian yang istimewa pada obligasi yang mendefinisikan jumlah bunga tahunan. Kemudian yang kedua adalah zero coupon bond. Zero coupon bond adalah kebalikan dari coupon bond, sehingga investor tidak menerima bunganya secara periodik, melainkan pada saat pertama pembelian. Kemudian ada fixed coupon bond. Fixed coupon bond adalah pada obligasi ini bunga diterima pada saat penjualan dan tidak berubah sampai tempo yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat adalah floating coupon bond, yaitu ada obligasi dengan tingkat bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut. Ya, itu dari saya dan dilanjutkan oleh DDCT. Oke, selanjutnya yaitu obligasi dari hak penukaran. Obligasi dari hak penukaran dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu convertible bond. Convertible bond yaitu pemegang obligasi diberikan hak untuk menukarkan obligasinya ke dalam sejumlah saham. Yang kedua yaitu exchangeable bond. Exchangeable bond yaitu pemegang obligasi diberikan hak untuk menukarkan saham perusahaan tersebut ke dalam sejumlah saham perusahaan aliansi milik penerbitnya. Selanjutnya yaitu callable bond. Callable bond yaitu obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu putable bond. Putable bond adalah obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasinya dengan harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Skip. Dan yang selanjutnya yaitu tentang obligasi dari segi jaminan. Obligasi dari segi jaminan dibagi menjadi dua, yaitu secure bond. Secure bond yaitu obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu penerbitnya atau dengan jaminan pihak ketiga. Dan yang kedua yaitu unsecured bond. Unsecured bond yaitu obligasi yang penjaminannya bukan kekayaan, melainkan dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Yaitu obligasi yang tergolong dalam secure bonds. Ada 3 jenis, yaitu guaranteed bonds, mortgage bonds, dan collateral trust bond. Guaranteed bond yaitu obligasi yang mana pelunasan bunganya dan pokoknya dijamin oleh pihak ketiga. Mortgage bonds itu obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan real property. Aset yang dijadikan agunan itu jelas. Apabila perusahaan melalaikan perjanjian, maka agunan tersebut bisa dijual sehingga bisa menutupi kewajiban perusahaan. Dalam obligasi ini, agunan itu bisa berupa aset yang terbaru. Yang ketiga, collateral trust bond, obligasi yang penjaminannya dengan surat berharga, contohnya sekuritas dan receivable. Materi selanjutnya, obligasi dari segi nilai nominalnya, konvensional dan retail bonds. Konvensional yaitu obligasi yang umumnya diperjualbelikan dalam 1 miliar, contohnya harga 1 miliar dalam 1 plot. Yang kedua, retail bonds, obligasi yang diperjualbelikan dalam satuan nominal yang kecil, baik itu corporate bonds maupun government bonds. Selanjutnya,
Obligasi dari perhitungan imbal hasil. Ada dua jenis, konvensional dan syariah bonds. Konvensional yaitu obligasi yang penghitungannya menggunakan sistem bonds. Jangan yang syariah bonds yaitu obligasi yang penghitungannya menggunakan bagi hasil. Syariah bonds itu ada dua jenis. Yang pertama, obligasi syariah mudharabah dan obligasi syariah ijarah. Obligasi syariah mudharabah itu pendapatan yang diperoleh investor berdasarkan pendapatan emiten. Sedangkan yang kedua, obligasi syariah ijarah menggunakan akad sewa sedemikian sehingga fee ijarah tetap dan bisa diketahui sejak awal tersebut diterbitkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.